Oke teman-teman, setelah kemarin kita coba bikin tutorial gimana caranya install software Autodesk Inventor profesional secara gratis tanpa crack menggunakan fitur Autodesk Student Version. Jadi setelah teman-teman selesai install, kemudian nyoba buka softwarenya, nah nanti teman-teman akan diarahkan ke home screen yang bentuknya seperti ini. Nah, pertama-tama sebelum teman-teman mulai bekerja, mulai mendesain, mulai bikin 3D modeling, assembly, dan lain sebagainya, menggunakan fitur dari Autodesk Inventor itu sendiri, satu hal yang teman-teman harus pastikan lakukan terlebih dahulu adalah membuat project seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih project itu? Kenapa project menjadi hal yang penting untuk kita lakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur-fitur dari Autodesk Inventor gitu. Nah, jadi project itu adalah sebuah fitur yang ada di Autodesk Inventor yang dia berfungsi untuk mempermudah seorang drafter atau desainer apabila dia punya banyak sekali proyek gitu, lebih dari satu proyek. Anggap aja misal kita harus bikin desain sepeda misal, kemudian kita juga harus bikin desain mobil, desain bis dan lain sebagainya, lebih dari satu proyek. Nah, fungsi project ini adalah mempermudah si desainer atau si drafter untuk mengelola file-file mereka. Nah, untuk lebih mudah dalam memahami fungsi dari fitur project dan kenapa kemudian project ini penting untuk kita gunakan terlebih dahulu, saya akan coba jelaskan menggunakan sebuah analogi yang kemudian sangat sederhana untuk teman-teman pahami. Jadi, analoginya adalah sebuah lemari baju. Nah, anggap aja teman-teman pasti punya dong lemari gitu di rumah, yang mana lemarinya pasti banyak lacinya juga gitu. Nah, bayangkan teman-teman lemari baju itu dia nggak punya laci. Jadi misal dia punya laci gitu, lacinya kita buang, kita keluarkan semua lacinya. Nah, coba kita nyimpen baju, nyimpen celana, nyimpen pakaian-pakaian kita itu tanpa laci gitu. Jadi kita masukkan aja semuanya di sini. Kita masukkan semuanya di lemari tersebut. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah kita akan sangat kesulitan gitu untuk kemudian mencari baju atau celana yang kemudian kita butuhkan gitu. Karena nggak ada pengelolaan yang baik gitu tanpa adanya laci. Nah, anggap aja misal kita pengen pergi ke sebuah pesta gitu ya, pakai jas gitu. Nah, di dalam lemari ini yang nggak ada lacinya itu juga ada kaos gitu yang sama-sama warnanya hitam. Nah, pasti akan sangat sulit untuk kita kemudian mengambil gitu ya, baju yang tepat atau kemeja yang tepat gitu. Apalagi ada yang warnanya sama gitu, ada yang bentuknya sama. Besar kemungkinan kita mengambil baju yang salah gitu. Yang itu justru akan membuat kita banyak waktu yang kemudian kita buang. Pun juga dalam kasusnya ketika kita ingin mengambil celana gitu di dalam tumpukan baju yang itu nggak ada lacinya gitu, jadi sangat menumpuk, itu nggak ada lacinya, tidak ada sesuatu yang mampu mengorganisir pakaian atau baju-baju kita. Nah, dengan adanya laci ya, dengan adanya laci di dalam lemari itu akan mempermudah kita gitu, selain untuk kemudian mengelola, juga mempermudah kita untuk kemudian mencari kebutuhan kita. Misal kita mau nyari baju gitu, baju yang hitam itu ya, kita langsung tahu tempatnya. Oh, baju hitam itu biasanya ada di laci nomor 2 misal dan lain sebagainya. Pun juga mempermudah kita untuk mengelola. Misal laci pertama ini khusus untuk baju oblong misal. Ya, semua baju oblong akan kita taruh di laci yang pertama gitu. Terus misal laci yang kedua ini kita khususkan untuk celana-celana gitu, misal celana jeans. Nah, ya udah berarti semua celana jeans itu kita masukkan ke laci nomor 2. Pun seterusnya untuk kemeja, untuk seragam sekolah, seragam kuliah dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau ngambil baju, kita langsung otomatis sadar kalau oh, nih laci pertama isinya baju. Berarti kita tinggal narik laci pertama, kita ambil baju yang kita pengen. Atau kita pengen ngambil celana, kita tahu celana itu ada di laci nomor 2 misal. Ya, kita langsung otomatis paham. Oh, ini laci 2 isinya celana misal. Ya udah, kita langsung buka laci nomor 2 kemudian ngambil celana dari laci tersebut dan seterusnya. Nah, analogi ini pun juga sama dalam konteksnya project ya, fungsi dari fitur project seperti itu. Nah, kalau misal kita nggak punya laci atau laci ini kita ibaratkan sebagai sebuah project dan lemari ini kita ibaratkan sebuah Autodesk Inventor secara keseluruhan, maka konteksnya pun juga sama gitu. Kalau misal kita nggak punya project atau nggak punya laci di lemari Autodesk Inventor, maka semua komponen, semua pekerjaan kita, sebentar,
Nah, maka semua pekerjaan kita itu akan menumpuk gitu menjadi satu tanpa terorganisir dengan baik gitu. Nah, misal kita ada proyek bikin sepeda gitu ya, sama bikin mobil, dan semua part-part itu kita jadikan satu tempat gitu. Maka jadinya akan seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Nah, akan sangat sulit teman-teman ketika semisal kita ingin bekerja dengan satu assembly atau satu proyek. Anggap aja misal kita ingin buat komponen sepeda misal. Nah, sedangkan kita nggak punya project, dan di dalam satu file besar itu atau di dalam satu Autodesk Inventor itu kita punya satu file yang dia namanya sama dan mungkin juga dari segi bentuknya sama. Contohnya ban gitu ya. Kita ingin coba merakit sepeda, udah ada bodinya misal, udah ada pedalnya, udah ada steeringnya juga misal, dan lain sebagainya, tinggal kurang bannya aja. Nah, ketika kita memanggil ban, ketika kita ingin membuka file ban, ternyata di dalam Autodesk Inventor kita itu juga ada file ban yang lain gitu, yang mana itu nggak digunakan untuk sepeda, melainkan untuk mobil. Nah, besar kemungkinan kita salah ngambil teman-teman. Bahkan kalau misal kita nggak teliti, Inventor itu secara otomatis memanggil file yang dia dari segi nama itu sama. Jadi Inventor nggak ngelihat bentuknya beda misal atau fungsinya beda. Selama dia namanya sama, ya bisa jadi file yang salah pun diambil oleh Autodesk Inventor, sehingga ya akan salah hasil assembly-nya gitu. Nah, itulah kemudian pentingnya kita membuat project ya. Di setiap kita melakukan atau mengerjakan sebuah komponen tertentu atau sebuah assembly tertentu. Misal gini, kita punya satu laci atau satu project. Satu project itu misal kita fungsikan khusus untuk sepeda, maka semua komponen ada di sepeda tersebut. Mulai dari body, mulai dari steering, mulai dari bannya, sedal, pedal, dan lain sebagainya, jeruji, dan lain sebagainya. Kita jadikan satu laci atau satu project. Terus kita juga ada proyek mobil, desain mobil misal. Maka semua komponen kita jadikan satu di laci tersebut atau di project tersebut. Mulai dari body, kemudian mesinnya, kemudian bannya, spionnya, dan lain sebagainya kita jadikan satu file. Sehingga ketika kita bekerja dengan satu project tertentu, misal anggap aja project sepeda, kita ambil komponen-komponennya, maka secara otomatis Inventor akan mempermudah kita untuk mengambil part atau komponen yang kemudian kita inginkan tanpa perlu khawatir kita mengambil komponen yang salah dari project yang lainnya, seperti itu. Nah, itulah teman-teman sebuah analogi yang singkat ya, semoga juga memudahkan untuk kita memahami pentingnya kita membuat project terlebih dahulu sebelum kita menggunakan fitur-fitur lainnya di Autodesk Inventor, sebelum kita bekerja dengan Autodesk Inventor, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah paham bagaimana kemudian fungsi atau definisi dari fitur project, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat project. Nah, untuk membuat project itu cukup mudah ya teman-teman. Di home screen sendiri itu ada satu fitur di pojok kiri atas ini, icon nomor 3 dari kiri, samping kanannya open ya, ada fitur yang namanya project. Nah, teman-teman cukup klik fitur tersebut, nanti akan muncul panel project. Nah, di sini ada kolom di atas ini, dia menunjukkan daftar project yang sudah kita buat atau daftar project yang sebelum-sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, ketika teman-teman baru install software Autodesk Inventor, maka di sini hanya ada satu project yang namanya default project. Untuk membuat project baru cukup mudah, teman-teman cukup klik tombol new. Kemudian di sini ditawarkan dua opsi ya, ada opsi new single user project sama new vault project. Teman-teman pilih yang opsi new single user project. Kemudian klik next. Nah, di sini ada dua field yang kemudian harus teman-teman isi ya. Yang pertama itu adalah field nama. Silahkan bisa diisi namanya terserah. Misal di sini kita harus bikin dua proyek ya, tadi proyek sepeda sama proyek mobil. Yang pertama kita tulis namanya project sepeda. Kemudian field yang kedua itu adalah project folder atau letak dari project itu di mana. Nah, untuk menentukan foldernya di mana cukup mudah juga, teman-teman cukup klik ini, browse for project location. Kemudian tinggal pilih foldernya yang mana. Misal saya mau memasukkan projectnya di folder local disk E. Nah, kemudian menentukan foldernya ada di mana. Nah, saran saya teman-teman untuk mempermudah dalam mengorganisir komponen dan assembly, sebisa mungkin di satu project itu hanya ada di satu folder atau
kebalikannya. Satu folder itu hanya digunakan untuk satu project tertentu. Jadi sebisa mungkin jangan satu folder itu isinya lebih dari satu project. Nanti ujung-ujungnya malah kita bingung lagi menentukan komponen-komponennya. Jadi di sini teman-teman bisa klik tombol make new folder, kemudian kasih nama lagi, misal project sepeda. Oke, kemudian klik OK. Nah, otomatis dia akan berubah. Letaknya ada di local disk A di folder project sepeda. Ketika udah selesai, teman-teman cukup klik finish. Nah, nanti otomatis daftar projectnya akan terupdate ya secara otomatis. Nama project teman-teman yang baru aja dibikin akan muncul di sini, project sepeda. Nah, misal kita mau bikin project lagi gitu, ada project mobil misal. Caranya juga sama, teman-teman nggak perlu melakukan hal yang lain, cukup mengulangi proses yang tadi, yakni klik new, kemudian pilih new single user project, klik next, kemudian ganti nama, misal project mobil, pilih lokasinya, misal lokasinya sama-sama di local disk A. Nah, di sini yang perlu saya ulangi lagi, sebisa mungkin satu folder itu digunakan hanya untuk satu project. Maka kita bikin folder baru, kita beri nama khusus untuk project mobil seperti ini, kemudian klik OK. Selesai, klik finish. Nah, maka otomatis project mobil langsung terdaftar di daftar project. Selesai, klik done. Nah, untuk kemudian melihat apakah folder itu benar ada di folder yang tadi kita udah tentukan, caranya cukup mudah juga, teman-teman. Lihat di file explorer, kemudian cari lokasinya tadi, local disk A. Nah, ini udah benar ya, foldernya ada dua, ada project mobil sama project sepeda, seperti itu. Terus kalau semisal mau melihat fungsinya gimana? Nah, fungsinya teman-teman, fungsinya adalah ketika teman-teman ingin membuka komponen tertentu dari sebuah project tertentu. Tadi kan kita punya dua project ya, project mobil sama project sepeda. Misal nih, hari ini kita mau kerja dengan project sepeda. Bisa di double klik project sepeda, kemudian tanda centangnya akan berpindah ke project sepeda, klik done. Maka ketika teman-teman ingin mulai membuka komponen dari project sepeda tadi, cukup klik open dan Autodesk Inventor akan otomatis mengarahkan teman-teman ke project sepeda. Di sini ya, login project sepeda. Jadi benar ada di project sepeda. Maka nanti ketika teman-teman udah punya banyak komponen, komponennya nanti akan otomatis muncul di sini. Pun juga assembly, drawing, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kita pengen pindah nih, pengen pakai project mobil. Caranya juga seperti tadi, klik project mobil, terus klik done. Nah, ketika teman-teman buka folder atau klik fitur open, maka otomatis Autodesk Inventor akan mengarahkan teman-teman ke project mobil seperti itu. Nanti komponen, assembly, drawing akan otomatis muncul di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk fitur dari project. Apa itu project, kenapa kita harus bikin project terlebih dahulu, bagaimana cara bikin project, fungsi dari project, dan lain sebagainya. Jadi saran saya tetap stay tune di channel YouTube Sinau CAD. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan klik lonceng untuk dapat notifikasi ketika kita update video tutorial baru. Matur suwun, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.